Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحميك من الجمعة عاصم والإمام يغفر فقد لا يضر diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Habib sudah menyampaikan khutbahnya, maka yang mendapat satu dengan yang lainnya dan yang agar tidak sia-sia ibadah salat malam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, judul khutbah kita pada hari ini adalah menjaga diri dari perbuatan tercela. Mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, taufik, inayah dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat hadir di tempat yang mulia ini, yaitu Masjidul Iman yang kita cintai ini, dalam rangka kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mari kita sambung-sambungkan kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak juga akan bahkan ucapan beliau berkisah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita selalu berusaha berbuat baik dan meninggalkan yang jelek-jelek atau yang jahat dan tercela, supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia muslim yang dikasih dan dicintai oleh Allah itu manusia muslim yang tidak anti-hina berbuat baik dan beramal soleh. Berbuat baik jadi bagi dirinya sendiri dan juga berbuat baik untuk manusia yang lain, tidak kecuali berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu cinta pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terutama jika kita selalu menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan tercela yang mengandung dosa dan maksiat sebagai larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat merusak kepribadian kita dan dapat berakibat fatal bagi kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Karena itu dalam kehidupan yang penuh dengan godaan dan ujian ini, mari kita senantiasa memperhatikan diri kita atau anggota badan kita yang selalu membutuhkan perhatian dan penjagaan kita, agar setiap yang terdagang sesuai dengan syariat dan ketentuan Allah, artinya tidak menyimpang dari syariat agama Islam. Kemudian anggota badan kita yang seharusnya selalu kita perhatikan dan kita terus diantaranya adalah hati, lisan atau lidah, mata, telinga, perut dan lain sebagainya. Yang pertama adalah hati. Kita harus menjaga hati kita agar hati kita berbuat kebaikan. Sebab walaupun hati tempatnya di dalam tubuh kita dan kita sendiri tidak bisa melihatnya, tetapi hati kita mempunyai peran yang sangat vital dan penting. Sebab hati sebagai sentralnya semua anggota badan kita, baik dan buruknya. Pribadi seorang tergantung pada baik dan buruknya hati seorang punya. Mari kita simak sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat amal jasadu kullu wa idza fasadat fasal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Artinya ingat bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik maka baiklah sekutu tubuhnya, dan jika dia jelek maka jeleklah sekutu tubuhnya. Ingatlah itulah namanya hati. Hati kita akan tetap baik jika kita biasakan mengajaknya untuk berbuat kebaikan. Misalnya dengan selalu berzikir mengingat Allah, bertasbih dan bertahmid memuji Allah, maka hati kita akan selalu sadar dan ingat
untuk berlaku yang positif sehingga anggota badannya yang pun akan ikut melakukan hal yang sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hati yang baik adalah hati yang bersih dan selamat dari pengaruh hawa nafsu dan hawa nafsu syaitannya yang suka mengajak manusia untuk berbuat dosa dan mengharap. Karena itu jika hati kita terhindar dan selamat dari pengaruh jahat tersebut, maka hidup kita akan selamat di dunia wal akhirat. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya di hari kebangkitan, di hari harta dan amal laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Setiap kita memiliki hati dan setiap kita wajib menjaga dan memperhatikan dan membersihkan dari kotoran-kotoran hati supaya bersih dari segala penyakit, misalnya penyakit dengki dan hati, penyakit ini orang dan riba, penyakit ujuk dan bibir atau sombong dan penyakit-penyakit yang lain. Jika kita tidak bersungguh-sungguh dan tidak berusaha dalam membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela tersebut, bisa juga jiwa kita akan berbangkit lalu menjadi pembangkang dan menentang kebenaran atau berpaling dari ajakan-ajakan yang benar. Marilah kita simak firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Sadaqallahu al-'azim. Artinya sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak bergunanya untuk memahami ayat-ayat Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian itulah gambaran orang-orang yang memiliki hati tetapi tidak mau menggunakan hatinya untuk berbuat sesuatu yang baik dan positif. Justru sebaliknya mereka pergunakan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat dan melanggar aturan agama. Yang kedua, menjaga lidah. Mari kita semua menjaga lidah kita agar lidah kita selalu berkata-kata yang baik, jujur dan benar, yang dapat membuat orang lain senang, berbicara yang dapat membawa kedamaian dan perubahan yang banyak orang lain dan umat di tengah-tengah masyarakat, membawa ketenangan, ketenteraman dan kesejukan bagi masyarakat banyak. Jangan sebaliknya punya lidah yang juga membuat gaduh dan pengaruh serta tidak membawa ketenteraman, bahkan meresahkan orang banyak. Tidak sedikit lidah yang mengucapkan kata-kata kotor, larut dalam rimah dan mati, membicarakan keburukan dan mengaku domba orang lain yang harusnya ditutupi dan disimpan rapat-rapat supaya tidak timbul fitnah di mana-mana. Karena itu Allah menyerukan kepada kita umat Islam supaya selalu berkata yang baik dan benar agar kita menjadi orang-orang yang baik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahu. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan kata yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amal dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mengakui dosa-dosanya, maka sesungguhnya dia mendapat imanan yang besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, manusia dapat terkenal dan tersohor namanya di mana-mana juga karena lidahnya.
Tetapi manusia bisa jatuh prestasi dan hancur namanya juga kena lidahnya. Karena itu kita umat Islam hendaknya berhati-hati dalam menggunakan lidah, sebab dia lebih tajam daripada pedang. Sehingga kita harus pandai-pandai menjaga lidah kita supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW yang dibayarkan oleh Al-Bahari, ahabul amal ilallah hifdzul lisan. Perbuatan yang paling disukai oleh Allah itu adalah menjaga lidahnya atau menjaga lisannya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, yang terakhir menjaga mata. Artinya menjaga mata dari perbuatan-perbuatan yang durhaka dan maksiat, agar jiwa kita terhindar atau terbebas dari noda dan dosa disebabkan oleh kelihatan mata. Mari kita pergunakan mata kita untuk berbuat sesuatu yang baik dan positif, untuk membaca dan menulis, untuk melihat pemandangan yang indah, untuk melihat alam yang terbentang luas luhur yang memperkenalkan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan firman dalam surat Yunus yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahilladzi amarana bittihadi wal ihtisami biillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uutsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum ba'dati bi nafsihi wa sallam malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din wa ansur man khadara al muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma asrif anna as-su' bima syi'ta wa kayfa syi'ta innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirul أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا
aman. لا